Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muqarrabin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Buya Helmi, puji syukur mari kita haturkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan suatu kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita dapat melaksanakan suatu kegiatan dan aktivitas kita sehari-hari. Semoga aktivitas yang kita lakukan pada hari ini kiranya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan, sehingga hari ini lebih baik daripada hari yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi, dalam kesempatan channel kali ini, izinkan Buya Helmi memberikan suatu wawasan, memberikan suatu pencerahan ya tentang pembahasan kali ini, yaitu 6 kegiatan secara sederhana yang kita lakukan setiap hari di sekitar kita. Tapi 6 kegiatan itu mengandung unsur mengundang makhluk gaib supaya datang kepada dirinya. Ingat, 6 kegiatan yang akan kita lakukan tanpa kita sadari, yang mengundang makhluk gaib, jin, syaitan, dan sejenisnya, sehingga menghampiri kita. 6 kegiatan ini tanpa kita sadari dapat mengundang kedatangan makhluk halus atau makhluk gaib. Makhluk halus atau gaib ini pada dasarnya hidup berdampingan dengan manusia tanpa kita sadari, dan wajib kita percaya itu. Sehingga wajar bila 6 kegiatan sederhana ini yang kita tidak sadari mengundang datangnya makhluk sakral dan kasat mata ini tanpa kita sadari. 6 kegiatan sederhana ini boleh kamu hindari jika tidak ingin mengundang datangnya makhluk halus tersebut. Namun bagi sahabat-sahabat Buya Helmi yang tidak percaya, silakan membuktikan. Sekali lagi, silakan Buya Helmi menantang. Lakukan 6 kegiatan ini. Kalau tidak, makhluk gaib akan datang menghampiri sahabat-sahabat Buya Helmi yang melakukan 6 kegiatan. Apa saja 6 kegiatan tersebut? 6 kegiatan tersebut yaitu: pertama, menyisir rambut di malam hari. Sahabat Buya Helmi, menyisir rambut di malam hari, terutama di depan cermin dengan penerangan yang sangat minim, ternyata dapat mengundang datangnya makhluk halus atau syaitan atau jin. Karena itulah cara ini yang paling gampang dilakukan bila kamu secara sengaja ada keinginan untuk membuktikan melihat makhluk halus tersebut, jin atau hantu atau kuntilanak dan sebagainya. Bila tidak, maka kamu menyisir rambut di malam hari, pasti kamu akan lakukan dengan penerangan yang cukup terang. Tapi apabila penerangan itu redup, gelap, samar-samar, kamu menyisir rambut kamu, awas, hati-hati, di belakang kamu akan dihampiri oleh makhluk halus. Silakan mencoba kalau kurang yakin dan kurang percaya. Yang kedua, membiarkan ruangan kosong terlalu lama. Ruangan kosong itu apakah kamar atau rumah? Ruang yang kosong yang terlalu lama juga menjadi salah satu kebiasaan sederhana yang dapat mengundang datangnya makhluk halus. Suatu contoh, jumlah kamar dalam satu rumah tidak berimbang dengan jumlah orang yang mendiaminya. Sehingga ada beberapa kamar yang dibiarkan kosong. Hal ini dipercaya dapat mengundang makhluk halus untuk menempati kamar kosong tersebut. Makanya orang-orang dahulu, orang tua kita
apabila berpergian setelah pulang, tempat tidurnya itu harus dibersihkan dengan sapu lidi. Kenapa demikian? Karena itu memang anjuran daripada agama, yaitu agama Islam. Sahabat Buya Helmi, adapun yang ketiga, membakar dupa. Kegiatan sederhana ini dengan membakar dupa juga akan mengundang makhluk halus. Meskipun pada zaman sudah modern ini, tapi masih ada orang yang menyalakan dupa sebagai wangi-wangian. Hal ini sangat wajar dan dapat dimengerti, tapi banyak tidak menyadari hal perbuatan tersebut. Sahabat Buya Helmi, yang keempat, menyapu halaman di malam hari. Menyapu halaman di malam hari dengan atau tanpa alasan atau tidak disengaja menyapu di malam hari, melihat pemandangan halaman kita kotor, maka bagi orang yang tidak suka dengan kekotoran halaman, kekotoran rumah, maka dia untuk membersihkan pada malam hari, maka itu perbuatan yang akan mengundang makhluk halus alias jin. Hanya saja, seiring dengan perkembangan zaman dan makin padat kegiatan seseorang, terkadang satu-satunya waktu yang dimiliki untuk menyapu halaman yaitu di malam hari. Misalnya dia pulang kantor, tinggal sendirian atau dengan keluarganya sudah tidak ada punya aktivitas lagi, sudah kecapean, sehingga dia melihat pulang kerja, melihat halaman rumahnya kotor, maka dia sapu. Dan itu hati-hati dapat mengundang suatu makhluk halus. Tanpa kita sadari, perbuatan itu sering kali kita lakukan, walaupun sudah zaman modern. Bahkan banyak orang yang bilang makhluk halus yang datang akan senang hati menemani kita yang sedang menyapu. Sahabat Buya Helmi, adapun yang terakhir, tidur di depan pintu rumah kita. Dalam hal ini, tidur di depan pintu, yakni pintu utama di rumah kita, dapat mengundang datangnya makhluk halus tak kasat mata. Tetapi bukan di luar rumah, melainkan di bagian dalam dia akan masuk. Why? Mengapa demikian? Limadha? Kenapa? Karena dipercaya Anda tanpa sengaja menghalangi jalan mereka. Sekali lagi, tidur di depan pintu rumah utama kita berarti kita menghalangi jalan rumah kita. Silakan kamu boleh buktikan. Pada dasarnya manusia itu makhluk tak kasat mata, itu hidup berdampingan. Jadi adalah wajar bisa saja satu atau dua kejadian di mana kita saling berpapasan dari perbuatan yang 6 saya informasikan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pengetahuan sehingga kita dapat menghindari 6 kegiatan tersebut. Sekali lagi, kita dapat menghindari 6 kegiatan tersebut yang suka atau tidak suka tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, dapat mengundang makhluk astral untuk datang ke tempat kita. Semoga tayangan channel ini di YouTube Buya Helmi mendapat wawasan kita bertambah. Allah memberikan suatu ilmu kepada kita. Tapi jangan lupa like, subscribe, serta komen agar YouTube Buya Helmi tetap selalu di tengah-tengah sahabat-sahabat Buya Helmi dimanapun berada, baik itu di mancanegara maupun di sekitar kita. Sekian, salam dari Buya Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
عليهم